Tapak Bumi, Pendekar Terakhir Tanah Jawa, 22. Di suatu waktu di masa depan, pertemuan antara peneliti BATANINDO dengan militer dan pihak Istana Negara menghasilkan kesepakatan untuk penentuan lokasi uji coba fusi nuklir. Dengan dikuatkan oleh dukungan saintis sekelas Profesor Santo Sulakmono, seorang akademisi yang ahli nuklir, hipotesa TIAS mendapat pengakuan dan persetujuan. Pemerintah memberikan sebuah lokasi uji coba pemecahan inti atom yang terletak di sebelah timur Indonesia. Sementara itu, Pusat Teknologi dan Laboratorium Reaktor Nuklir PTLRN, BATANINDO, Jakarta juga tetap melakukan uji coba fusi nuklir. Kedua lokasi ini harus dihubungkan, Jenderal. Kita harus mengetahui dampak dari gelombang yang dihasilkan terhadap lingkungan. Seperti yang saya sampaikan ke Profesor Santo di UI, bahkan panas dan tenaga yang dihasilkan pun bisa berguna sebagai sumber energi. Di hadapan seorang pria berseragam militer dengan 4 bintang di bahu, dalam pertemuan dengan pimpinan dan ahli nuklir BATANINDO itu, telunjuk TIAS mengarah ke objek yang terdapat dalam lembaran di papan whiteboard. Seorang pria berkaca mata dengan kepala yang setengahnya botak, terlihat menyendengkan telinga ke orang yang sedang berbisik di sebelahnya. Kita harus sambungkan antar pemancar di lokasi A dan B, kata si pria berkaca mata sambil menunjuk ke lembaran di whiteboard, lalu lanjut lagi katanya, dengan gelombang per frekuensi tertentu, TIAS. TIAS yang masih berdiri di depan whiteboard, mengernyit. Berulang kali pandangan beralih ke lembaran dan ke si pria berkaca mata. Sementara pria yang dipanggil jenderal oleh TIAS tadi mengangkat tangan ke dagu, memandangi lembaran dengan serius. Apa mesti frekuensi tertentu, Pak Kepala BATANINDO? Mengapa? Si pria berkaca mata yang mendengar pertanyaan sang jenderal, tersenyum. Lalu katanya, perkegiatan yang sangat rahasia untuk kepentingan negara, Jenderal. Kita tidak menghendaki ada yang akan menyabotase kegiatan kita, bahkan menyontek. Baik, kalau begitu kita bisa putuskan penggunaan pemancar relay untuk menghubungkan lokasi A dan lokasi B dengan frekuensi rahasia. Pembangunan dapat dikerjakan secepatnya oleh Zeni Konstruksi dan BATANINDO saja. Mendengar penegasan sang jenderal, wajah TIAS langsung berseri. Kepala BATANINDO yang mendengarnya juga terlihat gembira. Para peserta pertemuan di ruangan itu bergantian berbicara tentang persiapan yang telah dilakukan. Seorang pria berseragam polisi dengan 4 bintang di bahu, menyatakan bahwa kepolisian dan pemerintah daerah setempat sedang menyelesaikan pembangunan di lokasi yang berada di timur Indonesia. Baiklah, pihak pimpinan Angkatan Bersenjata dan kepolisian akan berangkat ke lokasi bersama dengan Bapak Presiden. Jika ada instansi terkait yang ingin bergabung, mohon diinformasikan secepatnya ke tata protokoler istana. Sang jenderal yang menutup pertemuan, segera membacakan notulensi singkat pertemuan rahasia itu. Bersamaan dengan bubarnya mereka, puluhan pria berseragam militer dengan persenjataan lengkap yang berjaga di sekitar gedung BATANINDO mengatur lalu lintas di jalan raya. Mereka sudah menyusun rencana pembangunan instalasi. Instalasi di mana saja, ada 2 yang dibangun. Satu di Jakarta dan yang satu lagi di Indonesia bagian timur. Detailnya, kedua instalasi itu dihubungkan dengan perangkat yang menghubungkan satu sama lain. Kata orang kita, itu untuk mengukur daya ledak saat dilakukan fusi nuklir. Ada kode penyambungan melalui pemancar relay untuk meledakkan dan mengukur daya ledak. Pelaksanaan fusi akan dilakukan bersamaan. Tidak ada kelanjutan dari pembicaraan. Kedua laki-laki yang sedang berdiri bersampingan di dalam sebuah bilik telepon pinggir jalan itu pun diam. Orang yang diberikan laporan kemudian mengeluarkan secarik kertas dari balik jaket hitamnya. Diterima dengan tangan kiri lalu, dilirik sesaat, orang yang memberikan laporan pun memasukkan secarik kertas itu ke dalam jaket hitamnya pula. Cari kode sambungan itu biar kita bisa mengikuti perkembangan uji coba fusi nuklirnya. Itu nama orang yang harus dihubungi. Bentuk pasukan khusus untuk tugas penting nanti. Sesudah mengatakan itu, orang yang diberikan laporan membuka pintu bilik telepon pinggir jalan tempat mereka bertemu. Dilirik ke kanan kiri dengan cepat lalu, melangkah dengan kedua tangan yang masuk ke dalam jaket hitamnya. Lalu lintas di depan kotak telepon sangat ramai. Persimpangan jalan di mana pertemuan itu diadakan ada tugu yang menjulang tinggi. Setelah menunggu beberapa saat, orang yang tadi memberikan laporan pun keluar dari dalam kotak telepon. Seperti tidak peduli dengan kendaraan yang lalu lalang, ia menyeberang dengan cepat.